Halo teman-teman semua, selamat hari 17 Agustus tahun berapa? 2022 ya. Ini gue rekam pas banget, jadi memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ya. Dan ini video kedua gue dalam mungkin kurang lebih 12 jam atau mungkin ya dalam satu hari terakhir lah. Jadi sebelum ini videonya gue buat judulnya soal bara api di Stamford Bridge dan Anfield. Ya, jadi kita tahu di pekan kedua kemarin cukup banyak konflik ya atau perseteruan di antara pemain dan juga pelatih. Nah kali ini kita akan kembali nggak MU nggak makan ya. Jadi memang kebetulan banget ya, mungkin atau gue yakin sebagian dari lu udah dengar ada berita terbaru. Ini Elon Musk mau membeli Manchester United ya. Ini orang terkaya di dunia nih guys. Nah, apa yang menarik dari pembelian ini, dari berita ini ya? Seperti yang gue bilang tadi, gue yakin kalau soal informasi ini mungkin mayoritas dari lu minimal ya, mayoritas sudah mendengar ya isu ini. Tapi seperti apa sebenarnya kira-kira perjalanan atau proses ketertarikan Elon Musk dalam membeli MU dan kenapa dia mau membeli MU? Apakah benar dia mau membeli MU? Nah, ini akan gue bedah di video gue kali ini. Pertama, kita mesti lihat dulu ya, siapa MU, siapa Elon Musk. Seperti apa MU, seperti apa Elon Musk. Elon Musk ini MU dulu deh, MU ya. MU ini adalah klub terbaik di dunia dalam hal financial. Mereka memang punya masa yang sangat luar biasa dan kalau dikatakan bukan terbanyak, mungkin minimal salah satu yang terbanyak ya, karena memang menghitung secara pasti jumlah pendukung itu hampir mustahil. Tapi dari beberapa indikasi kita bisa melihat bahwa memang Manchester United ini punya masa yang luar biasa ya, mulai dari follower di Twitter. Ini ada 32 juta kalau nggak salah followernya di Twitter. Ya, gue lihat dulu ya. 32 juta ya, 32 juta betul. Kemudian juga ketika misalnya ini ya Twitter yang si Elon Musk, ketika dia mengumumkan ingin membeli MU, itu yang like itu sampai 300.000 lebih. Mungkin sekarang udah 400.000 bahkan lebih ya, kita nggak tahu. Kemudian juga coveragenya ya kita tahu sampai di Afrika, sampai Asia, ini luar biasa. Dan bahkan dulu waktu gua kuliah, salah satu diskusinya itu adalah terkait dengan MU, the global brand. Jadi mungkin udah sempat gua beberapa kali gua ulas ya. Keberhasilan MU ini bukan hanya keberhasilan di lapangan ya, dan di balik ini semua adalah otak genius dari seorang Sir Alex Ferguson. Nah, sedikit gue disclaimer ya, walaupun dulu gua nggak suka sama apa ya dengan Fergie time ya, dengan keputusan wasit, tapi sekali lagi gua objektif akan selalu menilai ya. Sesuatu itu kalau bagus-bagus gua akan katakan bagus, kalau itu gua rasa nggak bagus gua akan nggak bagus. Jadi balik lagi, Ferguson ini orang yang jenius, pinter dan punya strong leadership, sehingga waktu dia mengambil alih MU kalau nggak salah tahun 80-an akhir ya, dia sadar waktu itu Liverpool yang menguasai Liga Inggris. Mereka unbeatable ya, mungkin seperti MU di era 90-an 2000-an. Jadi dia berpikir bahwa ada di dunia di luar sana yang sedang emerging, sedang bangun, dan di situ menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Apa itu atau siapa itu? Yaitu Asia, terutama China, kemudian South Korea dan Jepang. South Korea sama Jepang memang udah advance duluan ya, tapi mereka tetap belum tergali potensinya. Kemudian China dan India, bayangkan kombinasi dari dua negara ini meliputi sampai mungkin kurang lebih 30-40% populasi dunia, dan mereka sedang bangkit secara ekonomi ya. Dan Indonesia juga terutama, salah satunya Malaysia, Thailand dan seterusnya. Sehingga apa? Singkat kata, dia mencoba melebarkan brandnya MU ini ke ya tadi emerging market tadi. Dan itu berhasil, sehingga kalau lo lihat di Thailand, di Indonesia, China, South Korea, Jepang, India, dan bahkan negara Timur Tengah, negara Afrika, ini pendukung MU banyak banget. Ya, itu juga kenapa alasan kemarin diadakan di Bangkok ya, ininya apa namanya, pertandingan
pramusimnya. Ya di Indonesia dulu udah pernah tahun 2009 atau 10, tapi kan ada bom jadi nggak jadi ya. Nah, jadi balik lagi, MU ini adalah klub yang seksi. Ya, itu dibuktikan dengan begitu banyak orang yang ingin memiliki dia, dan salah satunya tentunya Elon Musk yang tertarik untuk membeli MU. Nah, siapa Elon Musk ini? Elon Musk ini adalah orang yang punya ambisi luar biasa terhadap peradaban manusia. Otaknya agak nyeleneh dalam arti positif ya, karena dia terbukti membuat banyak terobosan electric car, kemudian juga ingin mengirim manusia ke Mars, dan dia juga banyak membuat roket yang istilahnya murah meriah lah gitu. Intinya dia orang yang sangat visioner lah. Nah, kemudian all of a sudden ada berita dia ingin mengatakan membeli MU. Nah, ini yang di titik ini gue agak sedikit bingung atau agak sedikit bertanya-tanya. Ya, kalau gue gambarkan tadi, ini kan produk dan objek dan subjek yang sangat bertolak belakang ya. MU ini adalah produk konvensional, olahraga proletar, olahraga rakyat biasa lah ya, yang memang diciptakan mungkin 150 tahun yang lalu. Ya, jadi pergerakannya sangat lambat dalam arti perubahan. Ya, walaupun dalam hal finansial mereka sangat menguntungkan ya. Sementara Elon Musk ini adalah orang yang selalu advance, selalu berpikirnya di luar pada umumnya manusia. Nah, ini aja satu gue udah agak bertanya-tanya ya, karena orang kan kadang-kadang beli sesuatu itu biasanya sesuai dengan pola pikir otaknya dia gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Elon Musk ini kan udah berapa kali kan ingin beli sesuatu tapi nggak jelas ya, atau nggak jadi. Kalau lu ingat dulu dia pernah ingin beli Bitcoin ya, kemudian dia mengatakan untuk membeli Tesla ini boleh memakai Bitcoin. Wah, harganya langsung naik tinggi. Ya, nggak taunya terakhir nggak jelas kan, dan itu katanya salah satu faktor terjerembabnya harga Bitcoin. Dulu itu sempat hampir 1 miliar satu unitnya, sekarang tuh sekitar 300 juta. Nggak jadi keluar. Nah, terakhir yang lu tahu, atau kita semua mungkin juga dia ingin membeli Twitter. Nah, ini menarik nih ya. Twitter itu tapi nggak jadi ya, dia sekarang lagi mau batalin dan mau dituntut juga ya. Kayak kita sambil minum teh susu tapi agak gelap dikit nih. Nah, Twitter ini harga yang mau dibeli itu 44 miliar dolar ya. 44 miliar dolar. Nah, MU harganya 4,8 miliar dolar yang mau ditawarkan lah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi dari segi uang sih nggak ada masalah. Jadi kalau dari Twitter dia nggak jadi, harga MU ini hanya kurang lebih mungkin 1/9-nya. Ya kan 5 kali 9 kan 45. Jadi Twitter harganya 44 miliar dolar, MU harganya 4,8 miliar dolar ya. Jadi kalau dari segi kapasitas kemampuan sih sangat mungkin. Apalagi menurut Forbes ini yang gue baca, kekayaan Elon Musk itu 270 miliar dolar. Jadi kalau dia keluar 4,8 miliar dolar itu mungkin hanya sekitar 20 kali 5 2 kali 5 100. Ya pokoknya cuma sedikit lah dari harta kekayaannya untuk beli MU ya. Nah, cuman itu dia. Setelah beberapa kali kejadian, gua rasa-rasanya agak mencurigai ya langkah-langkah dia ketika ingin membeli sesuatu yang bukan di bidang dia. Ini patut dipertanyakan. Ya, pertama, keuangan. Ya, memang dia berhubungan dengan keuangan, cuman dia setahu gue tidak pernah punya track record ya seperti punya Bitcoin atau punya mungkin bank besar ya, gue nggak tahu ya. Setahu gue sih gue nggak pernah dengar. Kedua, dia nggak pernah ada track record terjun di bidang media sosial, bukan seperti Zuckerberg atau Sergey Brin yang punya yang di Google ya. Yang ketiga, apalagi di sepak bola ya, kita tahu orang Amerika ini aja sebenarnya aneh kalau terlibat jauh di dalam sepak bola. Betul, gue tahu memang kayak Glazer,
kemudian juga John W. Henry di Liverpool, kemudian yang terakhir Boehly ya di Chelsea. Ya memang ada, tapi kan itu semata-mata karena bisnis ya. Jadi bukannya nggak ada, cuman secara kultural tidak mengakar gitu ya. Mereka aja bilangnya soccer. Nah ini makanya gue agak curiga, apakah dia ini semacam broker ya, semacam broker yang dibayar mungkin oleh siapapun pihak entitas yang ingin menaikkan valuasi perusahaannya. Karena kan Bitcoin setelah dia bilang dia beli waktu itu kan naik drastis. Twitter juga sama. Ya, kemudian sekarang MU yang lagi terpuruk. Jadi mungkin ini bagian dari strategi Glazer ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas gue hanya mau mengatakan tidak ada korelasi yang kuat atau tidak besar possibility dari seorang Elon Musk akan benar-benar membeli Manchester United. Nah, tapi terlepas dari itu, ini sekedar informasi aja. Ini menarik ya, karena kita bicara dulu dari segi valuasi MU, sedikit lagi balik ya, ini loncat-loncat nggak apa-apa. Jadi valuasi MU itu dari bursa yang kemarin ditutup per hari Selasa itu nilainya sekitar 2 miliar dolar. 2 miliar dolar. Cuman katanya keluarga Glazer itu hanya mau melepas MU kalau di atas 4 juta dolar. Ya ini gua lihat dulu sumbernya ya supaya nggak salah. Iya, 16 ya 4 juta dolar. Jadi ya biasalah tawar-tawaran ya. Tawar-tawaran. Nah, cuman kita nggak tahu nih apakah benar akan nggak dilepas, karena kalau memang si Elon Musk mau berbicara di angka 4 jutaan, maka bukan tidak mungkin keluarga Glazer akan melepas MU. Ini kita lihat nih. Ya. Jadi dia udah mulai bikin Twitter nih. Udah mulai nge-tweet nih. Pertama dia gini, ya. Ini sedikit di luar MU tapi masih sepak bola. Nanti mungkin gua akan share Twitternya gini. To be clear, gue ini aja ya, gue translate langsung ya. Jujur saja, saya mendukung setengah kiri atau left half of the Republican Party. Ini partai Republiknya Amerika, kan ada dua yang paling utama ya, Republik sama Demokrat. Jadi intinya dia mendukung setengah bagian kiri dari Partai Republik dan saya mendukung setengah bagian kanan dari Partai Demokrat. Nah, setengah kiri dan setengah kanan kan bagian dari posisi di sepak bola. Ini aja dia nggak ngerti sebenarnya. Kita nggak pernah dengar mana ada half left, half right, setengah kiri, setengah kanan. Ya adanya mungkin babak pertama, babak kedua, ya itu yang paling mudah kita cerna ya. Kemudian di awal dia juga bikin tweet gini, I'm buying Manchester United, ya kan? Itu kayak apa namanya? Kayak teasing gitu loh, kayak ngegodain, gue mau beli lo gitu. Terus kemudian kan suasana di MU ini lagi caur ya. Kemudian ya namanya orang lagi caur perusahaan, kemudian ada datang investor, biasanya kan memberikan angin segar ya, ada harapan di sana. Nah sehingga banyak fans MU ini yang membalas Twitternya nih. Salah satunya adalah David Q 1987. Kalau Elon menyelamatkan kita dari Glazer family, saya akan membeli Tesla katanya. Untuk menghormati dia. Terus ada lagi yang lain lah, nih namanya agak susah, CRK NVT. Membeli, bener membeli. Ini kritis. Atau sama dengan ketika kamu membeli Twitter, maksudnya nggak jadi gitu, cuma beli. Jujur saja, either way MU fans would probably be happy. Ya mungkin bisa aja sih, agak apa, dia mau mengatakan ya senang-senang aja mungkin dibeli, paling nggak ada harapan kan, mungkin ada perubahan walaupun dia agak ragu gitu. Jadi dia agak ragu nih. Jadi banyak banget dan ini mungkin juga akan membuat fans terbelah dua. Ya ini biasa kan, polarisasi ya, kalau ada sesuatu ada yang setuju ada yang enggak gitu. Nah ini benar. Jadi Glazer itu hanya mau menjual kalau lebih di atas 4 miliar pound sterling. Jadi luar biasa ya. Jadi dia beli itu nggak sampai 1 miliar pound sterling. Ini gampang, ini dia beli 1 miliar pound sterling. Sekarang di stok dikatakan valuasinya 2 miliar, tapi dia bilang dia mau jual 4 miliar. Jadi what a business ya. Bagaimana
dalam mungkin dia beli itu tahun berapa ya, sekitar 2005 kalau nggak salah. Jadi ini within 17 years, dalam 17 tahun kekayaannya 4 kali berlipat ganda, dan 4 kalinya ini dari 1 miliar dolar ya, bukan dari misalnya dari 100 juta gitu. Ini dari 1 miliar dolar jadi 4 miliar dolar. Ini luar biasa nih kekayaannya, ini nggak tahu mau dibawa kemana gitu ya. Oke, jadi kalau itu sih dari pandangan gua, menurut gua ini hanya strategi marketing, tidak ada yang benar-benar, artinya Elon Musk itu tidak ada korelasi yang kuat atau possibility yang besar untuk dia bisa mengakuisisi MU. Walaupun dari cara Gleason menanggapi, sepertinya ini ya kayak adu pantun ya. Karena kalau Gleason ini kan bukan keluarga orang bodoh, artinya dia akan tahu mencium gelagat kalau ini orang serius atau enggak membeli. Dan yang kedua, serius nggak serius pun karena Elon Musk yang ngomong, tentu ini ada bobotnya, sehingga dia tanggapin bukan tidak mungkin ini untuk menaikkan sahamnya, kan logikanya gitu kan. Kalau ini ada orang yang mau membeli dengan harga tinggi, maka yang punya saham, maka harga saham ini pasti akan kedongkrak. Dan orangnya juga bukan main-main, orang terkaya di dunia ya. Bahkan Presiden Indonesia sendiri sampai ke sana untuk bertemu beliau, Elon Musk, untuk bisa membangun pabrik nikel kalau nggak salah di Indonesia. Jadi memang ini orang sangat seperti magnet. Dan itu tadi gue curiga jangan-jangan dia hanya memanfaatkan pengaruh psikologis dia untuk menaikkan valuasi Manchester United. Walau alam yang pasti minggu ini MU sudah ditunggu sama Liverpool ya. Jadi dibeli nggak dibeli Elon Musk, Ronaldo dan kawan-kawan harus berjuang, terutama Erik ten Hag, untuk bisa keluar dari tekanan. Oke, itu video gue soal pembelian Elon Musk, atau rencana pembelian Elon Musk ke Manchester United. Oke, terima kasih sudah nonton, sehat selalu, dan kita jumpa lagi di Twitter gue yang lain. Ciao.